Sobat Travelista, selamat datang di era Orba 3.0. Orde bacot-bacotan yang udah ketiga kalinya sejak 2014, 2019, dan kini 2024. Sudah 4 tahun terakhir negeri ini lumayan adem ayem, gak terlalu banyak terjadi tensi antara penghuni kolam, goa, dan gurun. Kalaupun ada tensi, paling cuma di seputaran DKI aja ya, yang gemerlap dibuat sebagai panggung bacot-bacotan. Tapi selebihnya kita cukup aman, tentram dibandingkan beberapa dekade sebelumnya. Mungkin gara-gara Covid juga kali ya, kita terlalu sibuk untuk menyelamatkan diri masing-masing. Coba Covid nggak ada, bisa jadi tensinya makin tinggi kayak tahun-tahun sebelumnya. Jujur aja, sebenarnya kami sempat mengira situasi yang cukup adem ayem kemarin itu karena sesama anak bangsa ini sudah bosan bertikai. Tapi ternyata begitu capres-capres diumumkan, situasinya sami mawon. Buzzer dan haters kembali menunjukkan taringnya. Meme olok-olok bertebaran di mana-mana. Isu SARA dimuncul-munculkan lagi dengan bawa-bawa Yaman atau Cina. Guys, for 10 years you haven't learned anything, have you? Ini demokrasi macam apa sih sebenarnya? Semangat dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat macam mana sih yang kita harapkan dari saling menghina sesama anak bangsa? Demokrasi macam apa yang kita harapkan dari sesama melukai perasaan sesama anak bangsa yang dampaknya bahkan akan mungkin diwariskan sampai turun-temurun ke anak cucu kita? Tapi memang inilah konsekuensi dari demokrasi populis berdasarkan pemilu coblosan langsung. Karena targetnya adalah meraih suara sebanyak-banyaknya, maka strategi yang digunakan adalah yang receh-receh. Karena sebagian besar orang kita nggak terlalu suka mikir yang berat-berat. Jadi, mencari dukungan suara dengan pemaparan program tidak akan banyak diminati oleh masyarakat kebanyakan. Makanya kudu sereceh, sedangkal, dan sesentimental mungkin. Dan salah satu sentimen yang paling berbahaya adalah pakai sentimen kesukuan dan keagamaan. Seperti yang udah terjadi di 2014, 2016, dan 2019 kemarin. Jadi gak usah heran ya Sobat Travelista bahwa selama pemilu di negeri ini masih mengandalkan popularitas, selama itu pula jualan agama dan jualan sentimen suku bakalan tetap ada. Lantas, sampai kapan bangsa ini mau seperti ini? Di saat bangsa-bangsa lain sedang berlomba-lomba di dalam teknologi, berlomba-lomba dalam prestasi olahraga, berlomba dan bersinergi dalam menghadapi isu global warming, di sini, di Indonesia, di bumi katanya Pancasila ini, anak-anak bangsa digiring untuk saling olok, saling ejek, saling bacot, dan berisik luar biasa seputar politik. Nggak percaya? Coba deh bandingkan berapa jumlah viewers konten-konten seputar sains, ekonomi, budaya, atau sejarah dengan konten-konten politik yang diunggah oleh para buzzer, para influencer, para politikus bertopeng agama. Maka dari itu Sobat Travelista, bagi kalian yang masih berpikiran jernih, kalian yang prihatin dengan polarisasi di antara rakyat Indonesia, kalian yang masih memiliki nurani untuk tidak menghina sesama anak bangsa, kami dari Gerakan Kembali Menjadi Bangsa Indonesia mengajak kalian untuk tidak larut pada kubu-kubuan dan membela mati-matian para capres yang tidak kalian kenal secara pribadi dan memusuhi saudara, kawan, atau tetangga kalian yang berbeda pilihan. Kita harus fokus untuk mengembalikan negeri ini kepada relnya sesuai dengan amanat Pandiri, para pendiri Republik Indonesia. Kita memimpikan masa depan sistem berdemokrasi di negeri ini di mana para pemimpin akan dipilih bukan berdasarkan pencitraannya di media-media atau dari cerita-cerita para buzzer dan influencer, tapi dari gagasan-gagasan besar yang ditawarkannya pada lembaga permusyawaratan perwakilan yang merupakan representasi bangsa Indonesia. Kita akan memilih pemimpin berdasarkan isi batok kepalanya, bukan jumlah batok kepala yang terkumpul. Dan itu hanya bisa terjadi apabila bangsa ini segera insyaf dan menyadari kesalahannya untuk kembali kepada falsafah yang telah ditetapkan oleh Pandiri, yaitu falsafah sila 4 di mana keberpihakan kepada rakyat hanya akan terwujud apabila negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang memiliki kualitas hikmat kebijaksanaan yang hanya akan terlahir dari sistem permusyawaratan perwakilan. Jadi Sobat Travelista, bukanlah kepada Prabowo Subianto kalian harus berpihak,
Bukan pula kepada Anies Baswedan kalian harus berpihak. Dan pastinya bukan kepada Ganjar Pranowo kalian harus berpihak. Berpihaklah hanya kepada bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam kembali menjadi bangsa Indonesia.